sudah coklat dan rusak ya. Masih Sudah dokter, main detektifannya, review-reviewannya, serahkan ini tugasnya BPOM sepenuhnya ya kan, sudah dikasih tahu sama BPOM. Tugas mereview itu tugasnya BPOM, yang berhak ngasih tahu, mengumumkan produk itu overclaim, berbahaya dan lain-lainnya hanya BPOM gitulah. Disinilah awal kehancurannya Doktif. Awal keiri dengkiannya Doktif itu terungkap karena apa? Dia secara live streaming mengeluarkan produk itu, mengatakan produk itu overclaim dan bla 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 ya, secara live streaming. Gimana Sheila Shauki yang nggak ngamuk ya, sedangkan itu produk tidak dijual selama 2 tahun dan nggak tahu dapatnya dia tuh dari mana nih Doktif ini ya, dari reseller yang mana ya kan, nggak pernah buka mulut juga dia. Pak pulang ke Gayo, ini kita Mirjani sayangku. Gue salut sih sama kakak satu ini, walaupun dihajar terang-terangan, dimatiin karakternya, dihabisin usahanya, walaupun dia bersalah ya, tapi dia tetap tegar dan tapi dia tetap mau jualan yang lain. Dia tahu krimnya dia bermasalah, tapi dia jualannya ke baju pun dia tahu, tapi dia kasih brand dia sendiri, dia kasih motif dia brand sendiri. Cukup cerdas lah, dan gaya dia juga emang preman-preman juga sih. Dia hajar sana, dia hajar sini, dia dihajar, dia hajar lagi ya, tapi ya agak merendah dikit lah, jangan barbar gitu. Kau itu kayaknya kalau orang-orang, gua nggak mau sebutin nama daerah, tapi kalau ngomongin kau itu udah pasti orang yang pemberani. Tapi satu lagi lah, gue hampir mau lupa abis lari pagi. Itu gimana reseller uangnya nggak bisa dijual? Tolong bantulah kak, duit banyak masa nggak mau bantu reseller? Kita kan yang bantu kalian semua itu yang pengeroyokan bisa jadi kaya, bisa glowing. Dari mana ya? Dari kita. Tolong bantulah, ganti dulu. Itu nggak mau komentar ya, pengen diem gitu, tapi tak bisa. Jadi Rahma, Dek, Bogel, Ular dengerin. Ngana kan bertanya, ini sebetulnya yang bodrek siapa sih? Aku atau siapa yang bodrek? Ngana yang bodrek. Harusnya Ngana sebagai pionir nih, ketua ya, udah tahu punya skincare berbahaya, oplosan pula ya. Ngana bilang lah ke distributor, ke agent, ke reseller bahwa skincare Ngana yang berbahaya oplosan ini ya mau ditarik, tapi jangan cuma ditarik, ganti sesuai sama yang reseller, distributor atau agent beli, sesuai sama yang harga mereka beli ke Ngana ya. Ini mah udah nggak ada pengumuman penarikan, nggak ada penggantian. Ngana tuh utangnya banyak, Ngana nggak bayar Ngana, Bogel. Rahma ini saking huru haranya ya, berminggu-minggu ini sampai lupa kewajibannya untuk bayar utang ke salah satu pabrik yang ada di Jogja, yang waktu itu sempat heboh. Utang dia sekitar hampir 80M. Pas dia viral masalah utang, dia bayar baru 5M, kemudian dicicil, tapi utangnya masih banyak, kurang lebih masih 70M lagi. Jadi walaupun huru-hara, Bogel, Ular, jangan lupakan kewajiban. Sekalian jangan kau pertanyakan terus tentang skincaremu yang udah nggak laku, baju muslimmu yang udah nggak laku. Coba kau jawab pertanyaan reseller kau yang menjerit sekarang ya. Reseller Ngana menjerit, itu Ngana bahas coba ya. Jangan skincare dapat dari mana? Dapat dari reseller, distributor Ngana. Si Rahma, Ular, Bogel dari kemarin teriak-teriak pemerasan. Terus backingannya bilang, ayo semua owner skincare jangan takut lapor polisi, gabung semua. Mau nasib kalian kayak Mirayati? Kalau udah salah jangan lawan, perbaiki. Kalau kalian cuma bisa cari uang dari jualan skincare, perbaiki ya. Kalau lahan rezeki kalian cuma di situ, perbaiki. Jangan kau ikut-ikutan sesat kayak si Rama Ular sama si Reza Gladys ini. Berteriak pemerasan, mana buktinya? Mana bukti pemerasan?
Kau aja nggak sebut nih kita tukang keras gitu. Coba sebut. Nggak ada. Giring-giring HP ini mulu. Kan boncel itu rata-rata orangnya licik guys. Sama orang kurus kering tuh licik. Elza Sharif bela Sheila Saukia buat hadapi Doktif. Nikita Mirzani bakal ketemu musuh lamanya. Sheila Saukia resmi menunjuk Elza Sharif sebagai kuasa hukum untuk melawan Doktif. Dalam huru-hara industri skincare lokal, Elza Sharif terang-terangan menyebut Doktif sebagai orang yang melebihi kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ada seseorang yang berperan melebihi BPOM yang tidak memiliki kewenangan dan tidak punya kapasitas apapun untuk mereview skincare seseorang, ujar Elza Sharif. Elza Sharif juga mempertanyakan kredibilitas Doktif sebagai konten kreator yang bisa mengulas produk skincare lokal. Setahu Elza, wewenang uji keamanan produk semua ada di tangan BPOM. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Gue tahu kenapa Sheila Saukia sampai segitunya marahnya ke Doktif malam itu. Karena dia berasa udah gak produksi lagi tuh si MC itu. Tiba-tiba ada. Nah, dia berasa di situ kayaknya dijelek-jelekin karena masih ada produk itu. Nah, pertanyaannya kenapa masih ada produk itu tersebar? Nah, berarti kan orang SS-nya nih yang nggak ngecek. Seharusnya itu ditarik semua dari peredaran. Nggak bisa tuh masih berkeliaran, orang masih bisa belanja. Karena itu tanggung jawabnya si SS. Berarti kan di sini kan SS nyuekin tuh para resellernya itu kan. Nah dia udah pada, si resellernya udah pada duitnya habis semua kali. Nah gua harus jualin lagi. Lo yang harus bertanggung jawab untuk kembaliin dan tarik itu barang SS. Karena di podcastnya Dr. Richard Lee dia mengatakan itu sudah ditegur. Makanya dia tarik kan, peredaran kan. Dan itu benar barang dia, cuman sama dia nggak ditarik-tarikin, nggak bertanggung jawab atas reseller-reseller yang udah pernah beli sama dia. Pakai ngotak lagi emang itu barang elu, cuman elunya nggak bertanggung jawab sama reseller elu, balikin duit mereka atau enggak ganti produk baru lo itu yang BPOM itu ya. Tarik tuh produk-produk elu SS ular. Selanjutnya, siapa sih Doktif ini? Emang dia punya izin pemerintah bahwa dia boleh mereview, kata Elza Sharif. Kalau dia mengetahui ada kejahatan, bisa lapor langsung ke BPOM. Misalnya ada suatu skincare atau produk apapun yang melanggar, itu bisa langsung diadukan ke BPOM, sambung sang pengacara lagi. Para konten kreator tidak perlu repot-repot membuat ulasan sendiri dari produk skincare lokal yang kini ramai bertebaran di pasar. BPOM sudah punya tim khusus untuk menangani aduan konsumen terkait dugaan penyebaran produk berbahaya. BPOM itu ada penyidiknya khusus yang akan diproses secara pidana. Jadi nggak usah mereview-review sehingga ini jadi mata pencaharian, jelas Elza Sharif. Dalam mengulas produk kecantikan pun harus ada standar tertentu yang disepakati oleh bersama. Orang-orang seperti Doktif dinilai Elza Sharif tidak bisa seenak hati menetapkan standar sendiri dalam mengulas produk seseorang. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ada baca berita nih, katanya nggak mau dikasih tahu resellernya karena takut dia. Kak Sel, menurut aku sebagai masyarakat biasa nih, aku bukan buzzer. Daripada kakak sibuk ingin melaporkan reseller-reseller yang ada di cabang-cabang daerah ataupun kota-kota lain yang ada di Indonesia, terkait mereka masih menjual produk yang udah kakak klaim tidak diproduksi lagi selama 2 tahun, ya sudah ditarik ke BPOM masing-masing cabang kota di seluruh Indonesia ini. Lebih bagus kakak telponi satu-satu, suruh admin kakak telponi satu-satu reseller yang dulu pernah ngambil produk sama kakak. Kakak kan punya pembukuan tuh, ya, punya data laporan pendistribusian kemana aja produk-produk itu dikirimkan ke seluruh Indonesia. Kakak telponi satu-satu resellernya. Adik-adik Kak Shell, masih adakah produk-produk tersebut? Dijawab orang itu, masih Kak Sel, katanya. Yaudah, berapa lagi stok-stok kalian di adik-adik Kak Sel tercantik, tersayang, gitu. Sekian Kak Sel, katanya. Yaudah, tinggal kakak bayar aja ganti rugi ke mereka. Yaudah dek, ini kakak bayar semua ya dek, kerugian kalian sesuai dengan jumlah stoknya. Silakan retur ya dek.
barang-barang tersebut ke Jakarta biar kakak Sel musnahkan. Selesai Kak Sel, simple. Yang terakhir, nama Sheila Saukia sebelumnya mulai disorot gara-gara isu pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan orang-orang terdekatnya. Ia mengaku jadi salah satu korban tindakan yang bertujuan untuk mematikan pelaku bisnis skincare, pesaing Dr. Oki Pratama. Selain dengan Nikita Mirzani, Sheila Saukia juga terlibat konflik dengan Doktif gara-gara produk skincare miliknya diberi ulasan negatif saat itu. Doktif menyebut bahwa 2 produk skincare Sheila yang tidak layak diedar. Satu produk yang Doktif maksud tidak mencantumkan komposisi yang sesuai dengan zat-zat yang terkandung di dalam produk. Sementara satu produk lainnya dipastikan Doktif menyalahi aturan edar karena tidak menampilkan posisi produk dan kemasan. Entah kebetulan atau tidak, Elza yang ditunjuk oleh Sheila merupakan musuh lama Nikita Mirzani. Nikita beberapa tahun lalu pernah berkonflik cukup panas dengan pengacara senior Elza Syarif tersebut. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.